Kayen, apakah buku yang berisi gambar udah ada di hadapan Kayen? Aman Kayen udah mempersiapannya? Ayo kita menongennya boyek-boyek. Ingat, aman Kayen menongen musik, balik enam buku bergambar milik Kayenen ke halaman berikutnya. Nah, selamat menongen sambil melihat gambar. Gambar pertama, sebelum penciptaan. Pada mulanya cak ada manusia, binatang, lowot, kayu, matahari, dan jejulu lainnya pun. Keadaan golap gulita dan citeratur pun. Pada mulanya yang ada hanyalah Allah. Hanya dengan berpadah Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini. Misalnya matahari, bulan, langit, wan bumi. Gambar kedua, Allah berfirman. Buku yang digambaran di sini sobat Alkitab. Kabar yang kau sampaikan INN semuanya diuti tentang Alkitab. Melalui Alkitab, Allah beromong pada kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah dan kehendaknya. Allah sangat mengasihi manusia. Alkitab menunjukkan bagaimana caranya supaya manusia dapat selamat atau lepas antara hukuman dosa. Gambar ketiga, penciptaan. Allah menciptakan semua macam kayu, burung, ikan, dan binatang. Semua yang diciptanya baik sekali. Allah baik menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa atas segala yang diciptanya. Allah menghendaki supaya semua ciptaannya itu hidup rukun. Gambar keempat, Adam dan Hawa. Lelaki yang pertama dinamai Adam, dan betina yang pertama dinamai Hawa. Adam dan Hawa hidup bahagia di sebuah kebun yang bernama Taman Eden. Allah berpadah ke sidak, buah antang semua kayu di dalam ienen oleh kain makan. Kecuali buah antang kayu sutiknya jangan. Aman kain melanggar kehendak da ienen, kain akan dihukum. Tetapi setan datang menipu Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang nantiam. Adam dan Hawa melanggar kehendak Allah. Sidak berbuat dosa sehingga Allah menghukum sidak. Adam dan Hawa diusir antang Taman Eden. Tetapi Allah tetap mengasihi sidak. Allah berjanji akan mengonyon seorang juru selamat yang dapat menghapuskan dosa sidak. Gambar kelima, Kain on Habel. Adam on Hawa udah garak ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam on Hawa udah garak ke dalam dosa. Orang yang menyujud kayu pemungkal ini bernama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain paling boncek kepada Habel adinya. Kain memelasa Habel sampai mati. Kain berbuat dosa. Aman Kain ondan juga pernah berbuat dosa. Cuma kita cekalu mengakuinya. Kita sering berdusta, berjudi, berzina, menyembah berhala, atau perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Gambar ke-6, Peruhu Noh. Manusia keturunan Adam makin lambat makin jahat, sehingga Allah akan menghukum sidak. Pasang besar akan datang sebagai hukuman tentang Allah. Tetapi masih ada orang yang percaya kepada Allah. Nama orang onante adalah Noh. Allah menyuruh Noh mulah peruh besar. Setelah peruh onante selesai, Noh dan keluarganya tamak ke dalam peruh onantiam. Noh baik mengajak orang lain masuk ke dalam peruhunya. Tetapi sidak tidak percaya kalau Allah akan hukum sidak. Gambar ke-7, pasang. Setelah Noh dan keluarganya masuk ke dalam peruhu, Allah mengunci lawang peruhu nantiam. Hujan deras turun dan pasang besar terjadiam.
Semuanya tenggelam di tenggelaman air. Urang banyak nak turut noh naik ke dalam peruhu. Tetapi culih pun sebab Allah telah mengunci lawang peruhonan tiam. Semua orang yang berada di luar peruhonan itu mati. Sebab tidak percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat sebab Nuh taat kepada Allah. Gambar ke-8. Abraham, Sarah, wan Ishak. Abraham adalah salah seorang keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji kepada Abraham dan Sarah bininya yang manang onan tu, bahwa tidak akan mendapat anak. Setelah tidak sudah tua, barulah Abraham on Sarah mendapat seorang anak lelaki. Anaknya onan tu diberinya nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan datang seorang juru selamat yang dapat menghapuskan dosa Sida, dosa Doan, dan juga dosa Kayen. Gambar ke-9, Musa on perintah Allah. Musa adalah seorang keturunan Abraham wan Ishak. Musa percaya kepada Allah. Allah menyuruh Musa noyek ke puncak bukit. Di ison tu Allah memuren ponak-ponaknya kepada Musa. Pada gambar ini kita melihat Musa turun antang gunung membawa perintah Allah. Allah menyuruh Musa menyampaikan perintah-perintahnya kepada orang banyak. Allah hendak supaya semua orang menaati perintahnya nantiam. Gambar 10. 10 pohon Allah. Beberapa antang perintah Allah yang disampaikannya melalui Musa di gambaran di isenen. Gambar di kibu pucuk, jangan menyembah patung atau jujulu lainnya. Gambar di tengah pucuk, dalam seminggu, 6 hari kita bekerja. Hari yang ketujuh adalah hari istirahat. Dan hari onan itu digunakan untuk semayang kepada Tuhan. Gambar di kanan pucuk, bebiak harus menghormati orang tuanya. Gambar di kibu bawah, jangan membunuh orang. Gambar di tengah bawah, jangan berzina, jangan hendak betina lain selain bini seurangan. Gambar di kanan bawah, jangan mengolet, jangan mengingini barang orang lain. Gambar ke-11, korban penghapus dosa. Pada zaman Abraham dan Musa, aman seseorang berbuat dosa, Allah menyuruh tidak menyembelih domba. Orang onan itu mengorbankan domba, sebabnya menyesali dosanya. Sekarang kita tidak perlu lagi menyembelih domba atau binatang yang lainnya sebagai tanda penghapus dosa. Allah udah menjelma menjadi manusia yang kita kenal Yesus. Dan nya itu udah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Nya dicambuk, dipakukan, bahkan sampai dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, nya bangkit lagi. Seharusnya kitalah yang harus menanggung hukuman onan itu. Karena kita sudah banyak berbuat dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga hukuman onan itu diutiknya dan ditimpakannya ke dirinya seorangan. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup paling kekal. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita akan diampuni olehnya. Gambar 12. Malaikat wan Maria. Macam ian cara Tuhan Yesus datang ke dunia itu. Nya itu menepati janji Allah kepada Adam wan Hawa. Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosa kita. Ada seorang betina yang bernama Maria. Nya itu masih perawan, olom kala pun hidup bersama lelaki lain. Nya itu sudah bertunangan wan seorang lelaki yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Allah itu datang kepada Maria. Malaikat onan itu berkata,
Allah Roh Kudus akan memolak buntingan seorang anak lelaki. Anak onan itu harus dinamai Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia antang dosa. Malaikat onan juga memberi Tuhan hal onan itu kepada Yusuf tunangan Maria dalam mimpi. Yusuf tidak bersetubuh on Maria sampai Yesus lahir. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan kemudian, pada suatu malam, Maria melahirkan seorang bebiak lelaki. Pada malam itu juga malaikat Allah datang kepada sekelompok gembala yang sedang menjaga kambing dan domba sida. Malaikat berpadah. Pada malam ienen, juru selamat yang dijanjikan Allah udah lahiram, namanya Yesus. Yesuslah yang dapat menghapuskan segala dosa Kain. Lalu gembala-gembala onan tu pergi mengelibati Yesus dan menyembahnya. Gambar 14. Yesus macam nensi biasa. Yesus bertambah besar macam biak biasa. Dalam gambar sebelah kibu, kita dapat melihat waktu Yesus berumur 12 tahun. Ia dapat mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebabnya adalah Allah. Dalam gambar sebelah kanan, kita melihat Yesus sudah berumur 30 tahun, sedang mengajar orang banyak. Ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah hendak supaya kita taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Perbuatan Yesus yang ajaib. Allah yang kita percaya itu namanya Yesus. Dia sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa, lebih berkuasa antang segala setan atau dukun. Lihat gambar di sebelah kibu. Yesus dapat menyembuhkan orang buta. Lihat gambar di tengah. Yesus dapat menghidupkan orang mati. Dan kita lihat lagi gambar di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di pucuk air. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar ke-16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik dan cekalu berdosa. Yesus mengajarkan tentang Allah. Dan ia itu ingin supaya setiap orang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan kepada orang banyak bahwa nensi itu berdosa. Tetapi tidak keguden lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipelasah, diludahi dan diolok. Tuhan Yesus tidak melawan pun. Apa sebab? Sebab Tuhan Yesus rela menderita macam onan tu dengan maksud agar menanggung hukuman dosa kita manusia. Gambar ke-17. Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak hanya disiksa. Tuhan Yesus dipakun pada kayu salib yang kita kenal disalibkan. Tetapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa Kain dan dosa Doan sampainya itu mati. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Apakah kalian hendak percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa Kain? Gambar ke-18. Kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati di saliban, tamah-tamah Tuhan Yesus memasarkan tubuhnya Tuhan Yesus di dalam sebuah pasaran pada bukit batu. Lalu lawang pasaran itu tertutup dengan batu besar. 3 hari kemudian, Maria dan tamah-tamahnya datang ke pasaran. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada lagi. Yang ada itu hanyalah malaikat. Kata malaikat onan itu kepada Sida, Tuhan Yesus tidak ada di isen. Yesus sudah hidup kembali.
Sampai sekarang Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepadanya, Tuhan Yesus mendengar doa kita dan hendak memperhatikan hidup kita. Gambar 19, Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit antang kematiannya, banyak orang meniatnya dan beromong wennya. Salah seorang muridnya yang bernama Thomas tidak ada waktu Tuhan Yesus hadir. Sehingga nya itu tidak percaya bahwa Yesus itu sudah hidup lagi. Lalu Thomas beromong, sebelum doan meniat luka bekas paku di kukutnya, doan tidak percaya bahwa nya itu sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan meniatkan bekas lukanya. Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit lagi karena nya sudah melihat. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita percaya kepadanya walaupun kita belum melihatnya dengan mata kita sendiri. Gambar 20, Kenoyen. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Kata Yesus, sekarang doan akan naik ke surga. Setelah doan pergi, Kain memberitakan tentang doan kepada semua orang. Jelaskan bahwa doan pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa sida. Dan setiap orang yang percaya kepada doan, dosanya diampuni. Nantinya boleh tinggal bersama doan di surga. Lalu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus berangkat ke surga. Kemudian dua malaikat datang dan berpadah kepada murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang yang percaya kepadanya pulang ke surga. Hendak kalian percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita nanti dapat ke surga. Gambar 21, salib. Salib mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walaupun demikian, nya rela disiksa dan mati di salib untuk menanggung hukuman dosa kita, dosa Kain dan dosa doan. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit lagi dan tinggal di surga. Sekarang nya selalu bersedia menolong orang yang percaya kepadanya. Aman kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskan. Nanti kita dapat tinggal bersama Allah di surga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Setiap orang antangnya lahir udah ada jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini menuju hukuman dalam api yang tidak dapat dipadaman. Apabila seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada kehendaknya, nya berpindah antang jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup dengan Allah di surga. Hendak kalian percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit. Aman kalian hendak katakan kepada Tuhan Yesus macam ian caranya. Tuhan Yesus, doan mengaku bahwa doan berdosa. Doan percaya bahwa Tuhan Yesus mati disalib untuk menanggung hukuman dosa-dosa doan. Tuhan, ampunilah doan dan ubahlah hidup doan. Doan hendak tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Aman kalian sungguh-sungguh berkata demikian kepada Tuhan Yesus, nya itu menjadikan kalian anak Allah. Dan Allah menjadi apa kalian. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang
Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai. Gambar 23. Anak-anak Allah. Aman kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa kita, maka kita diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Orang yang telah mengalami hal ini yang sebenarnya disebut orang yang udah percaya. Yang dapat memanggil Allah itu apai. Dan yang disebut anak Allah. Allah mengasihi semua orang dari segala macam suku dan dari segala macam bangsa. Dalam gambar ini kita dapat melihat Tuhan Yesus sedang menyambut semua orang yang percaya kepadanya. Allah hendak agar Kain dan Doan juga percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus ur Nikodemus. Dalam gambar ini kita melihat Tuhan Yesus sedang beromong on seorang guru agama yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan bahwa setiap orang untuk dapat masuk ke surga harus diperbaharui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa manusia. Kita seorang tidak dapat memperbaharuinya. Sebab kita sudah berbuat dosa. Aman kita mengaku berdosa dan percaya bahwa Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa kita, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa kita. Kemudian Nikodemus mengakui dosanya dan percaya bahwa Yesuslah juru selamatnya yang dapat menghapuskan dosanya. Tetapi macam apa mau kayenan?
Gambar ke-25, kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia Nya berjanji akan mengirim penolong kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus turun dan mendiami Sidak. Roh Kudus memberi Sidak kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Roh Kudus mendiami setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur Sidak. Roh Kudus menolong Sidak untuk mengerti firman Allah. Nya menolong Sidak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Orang yang sudah percaya tidak perlu penolongan roh yang lain. Roh Kudus rindu menolong orang yang sudah percaya, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam torang. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam kegelapan, sebab tidak ada lampu. Sidak seringkali tersesat dan garak. Sidak perlu seseorang yang dapat menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam torang. Roh Kudus adalah penunjuk jalan onantiam. Nya selalu bersedia menolong kita. Roh Kudus menerangi jalan kita dengan firman Allah. Gambar 27. Taatlah kepada firman Allah. Orang yang sudah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Oleh sebab onantu kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan. Nya harus taat kepada perintah Tuhan Yesus dan setia dalam sembahyang. Alkitab mengatakan bahwa orang yang sudah percaya tidak boleh berzina, berkeluhi, mengolet, menyembah berhala atau roh orang yang mati. Nya harus bergaul wan boye kepada semua orang. Gambar ke-28. Keluarga orang yang sudah percaya. Keluarga orang yang sudah percaya harus hidup menurut firman Allah. Laki yang sudah percaya mengasihi bininya. Dan juga bininya yang sudah percaya menghormati lakinya. Laki bini harus saling menolong. Sidak harus mendidik anak-anaknya dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Keluarga yang boye harus berdoa bersama setiap hari. Gambar 29. Mengasihi musuh. Allah menyuruh orang percaya supaya mengasihi semua orang, termasuk orang yang paling jahat kepadanya. Pada gambar sebelah kiri, kita melihat dua orang yang holoknya bermusuhan. Tetapi sekarang udah berboyan lagi. Dalam gambar sebelah kanan, kita melihat seorang tengah menolong orang yang berasal antang suku lain, yang memusuhi sukunya. Orang yang sudah percaya harus berbuat baik kepada semua orang dan hendak mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Gambar ke-30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar ini dapat kita lihat dua orang yang tengah menuguk patung, jimat, dan jejulu keramat lainnya. Orang yang udah menerima Tuhan Yesus tidak boleh lagi menyembah atau meminta pertolongan kepada dukun, patung, jimat, julu keramat, ataupun roh orang yang udah mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lain. Jadi, aman kalian sakit atau golak, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh orang yang udah mati pun. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakan apa yang kalian perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian.
Tuhan Yesus mendengarkan doa Kain dan selalu bersedia menolong Kain. Gambar ke-31, mengusir setan. Dalam gambar ini kita melihat seseorang yang tengah dirasuki setan. Segala tali dan rantai dapat diputusannya, karena setan yang ada di dalamnya paling kuat. Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuki orang onan tiam. Orang onan itu menjadi somoh, setan terpaksa keluar antang orang itu. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Setan-setan golak kepada Tuhan Yesus. Jangan menyembah setan. Amun Kain diganggu setan, jangan minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. Gambar ke-32, mengikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh orang-orang yang sudah percaya. Iblis atau setan hendak supaya orang yang sudah percaya selalu memikirkan mengenai banyak duit, pakaian, dan barang-barang lain. Iblis hendak supaya orang yang sudah percaya melupakan Allah. Tetapi orang yang sudah percaya seharusnya taat dan setia kepada Allah. Orang yang sudah percaya tidak hendak sampai berhutang. Nye selalu ingat janji Tuhan, yaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar ke-33. Apabila orang yang sudah percaya berdosa lagi. Dalam gambar ini kita melihat seorang anak lelaki yang sudah berbuat banyak dosa. Nye menghamburan duit yang diperoleh antang apainya. Nye berpoya-poya sekonak hatinya. Setelah duitnya habis dan tambah-tambahnya meninggalan nye menyesal. Nye kembali lagi kepada apainya dan minta ampun. Karena apainya mengasihi nye diampuni dan diterima kembali. Aman kita berbuat dosa lagi, kita juga harus menyesal, bertobat dan mengakui dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, aman kita mengaku dosa kita, makanya adalah setia dan adil. Sehingga Nya akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gambar ke-34, penyakit. Semua orang boyek yang udah percaya maupun yang belum percaya dapat sakit. Dalam gambar ini kita dapat lihat seorang yang sedang terbaring sakit. Orang dapat sakit karena memakan makanan yang tidak boyek, karena minum air yang kotor, dan karena tidak memelihara tubuhnya. Orang juga dapat menjadi sakit karena kena sihir dan karena dirasuki setan. Aman seseorang yang udah percaya sakit, apa yang harus dilakukannya? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu mendengarkan doa Kain. Tuhan Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Aman ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berobat kuson. Tetapi Yesus juga dapat memakai obat-obatan melalui penyembuhan Kain. Tetapi jangan Kain ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dari segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35, kematian. Aman seseorang yang udah percaya kepada Tuhan Yesus mati, bangkainya di pasar, tetapi jiwanya akan ke surga. Sebab dosanya udah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Aman seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus mati, bangkainya di pasar, tetapi jiwanya akan dihukum di dalam api. Sebab masih ada dosa. Bagaimana aman sekarang Kain mati? Apakah jiwa Kain udah diboloskan dari segala dosa supaya dapat ke surga?
Gambar ke-36. Bukang Tuhan Yesus. Setiap bagian antang tubuh kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, dan telinga untuk menongaian. Aman salah satu bagian sakit, seluruh tubuh akan merasa sakit. Allah mengatakan bahwa setiap orang yang sudah percaya itu sama seperti bagian-bagian dari bukangnya. Dan Tuhan Yesus adalah kepala dari bukangnya itu. Setiap orang yang sudah percaya mempunyai tugas yang berbeda. Misalnya berkhotbah, mengajar firman Allah, menyanyi, menolong orang, dan lain-lainnya. Setiap orang yang sudah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Semua orang yang sudah percaya harus saling mengasihi dan saling menolong. Gambar ke-37. Berkumpul bersama. Allah memerintahkan agar setiap minggu kita menyediakan satu hari untuk Tuhan. Semua orang yang sudah percaya berkumpul untuk semayang, berdoa, dan bernyanyi memuji Allah bersama-sama. Salah seorang yang sungguh-sungguh percaya bisa mengajar tentang firman Allah. Orang yang sudah percaya harus memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampainya datang kembali lagi. Gambar ke-38. Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus sekarang ianya ada di surga. Tetapi suatu hari nanti ia akan datang kembali ke dunia ianya. Apabila ia datang, semua orang yang sudah percaya akan diangkat ke surga. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akan ditinggalkan dan dihukum di dalam api. Sudah siapa mereka yang apabila Tuhan Yesus datang sekarang, Nen? Gambar ke-39. Berbuah. Antang kayunya kita mengharapkan buah. Dohan yang tidak berbuah akan ditungkung dan dituguk. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batang kayu. Dan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai dohan-dohannya. Dari orang yang sudah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yang boye. Yang dimaksud dengan buah-buah itu adalah kasih, sukacita, keboyaan, kesediaan untuk menolong, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buah tersebut akan timbul dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada sebelumnya. Gambar ke-40. Memberikan kepada orang lain. Percaya kalian kepada Tuhan Yesus. Aman kalian benar-benar percaya, katakan kepada keluarga kalian bahwa Yesus paling boye. Katakan juga kepada tamah-tamah kalian bahwa Yesus mengasihi sidak juga. Katakan bahwa hati kalian tenang dan tidak lagi golak kepada setan atau hantu. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di surga bagi kalian yang sudah benar-benar percaya. Beritahuan juga kepada semua orang bahwa ada tempat di surga bagi sidak yang tidak percaya kepada Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi orang yang menolak Tuhan Yesus. Beritahuan juga bahwa Yesus ingin melepaskan semua orang agar tidak dihukum di neraka. Hendak kalian bersaksi bagi Yesus, Rorong 6 hal ini boyek-boyek dan utiklah keputusan yang paling tepat.